Nomor 3, memegang dan membawa Al-Quran. Orang nggak punya wudhu pegang Quran, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, haram membawa dan memegang Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, sekarang kan Al-Quran itu ada di HP. Boleh nggak kita pegang HP yang HP-nya ada aplikasi Al-Quran? Nggak boleh. Berarti kalau nggak boleh, jenengan nggak boleh bawa HP ke toilet. Karena di HP jenengan ada aplikasi Al-Qurannya enggak? Boleh nggak dibawa ke toilet? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Nah, makanya saya sampaikan, ada ulama yang kemudian saya ambil yang pendapat yang jalan tengah. Pendapat yang jalan tengah, aplikasi Al-Quran dalam HP selagi tidak diaktifkan, maka hukumnya bukan hukum Al-Quran. Jadi kalau kita di dalam HP ada aplikasi Al-Qurannya, kita bawa ke toilet boleh, kita pegang boleh. Tapi kalau kita aktifkan, maka hukumnya seperti Al-Quran. Ini pendapat yang paling tengah-tengah di antara ulama kontemporer. Yang ketiga, boleh nggak baca dan membawa Al-Quran yang ada terjemahannya? Tidak punya wudhu. Kata ulama, kalau terjemahannya lebih banyak dan bukan terjemahan per kosakata, maka boleh dipegang meskipun tidak punya wudhu. Paham ya? Jadi kayak Quran terjemahan yang banyak terjemahannya itu, kalau kita nggak punya wudhu boleh dipegang. Maka ibu-ibu yang kemudian dia haid, dia pingin ikut taklim bawa Quran terjemahan yang terjemahannya lebih banyak. Dan waktu pegang jangan pegang huruf Qurannya, pegang terjemahannya. Paham ya? Kaligrafi boleh nggak dipegang tanpa wudhu? Boleh. Boleh, karena kaligrafi itu untuk hiasan, bukan untuk dipelajari. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu kata ulama adalah mushaf yang tujuannya untuk dipelajari. Kaligrafi yang digunakan untuk hiasan rumah, maka hukumnya bukan seperti hukumnya Al-Quran. Maka kalau kita umpama beres-beres rumah, ada banyak kaligrafi, kita gak sempat wudhu, mau beres-beres, kita ambil, diperkenankan. Karena itu bukan Al-Quran. Paham ya? Bagaimana yang haram bagi hadas besar? Yang haram bagi hadas besar, satu, membaca Quran. Jadi orang yang tidak punya wudhu, baca Quran boleh, pegang Quran tidak boleh. Tapi orang yang tidak punya, yang punya hadas besar, orang junub, orang haid, itu jangankan pegang, baca Quran pun tidak boleh. Kecuali sesuatu yang itu adalah zikir. Contoh, bismillah itu bacaan Quran atau enggak? Bacaan Quran. Boleh enggak orang haid baca bismillah ketika makan? Boleh. Boleh, karena fungsinya sudah bukan Quran, fungsinya untuk zikir. Paham ya? Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu bacaan Quran enggak? Iya. Bacaan Quran. Bagaimana orang haid ketika ada orang meninggal baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Boleh atau enggak? Boleh, karena inna lillah sudah bukan bacaan Quran, menjadi zikir. Kata ulama, baca Quran kalau diniati zikir, bahkan orang haid pun boleh membaca. Maka ini solusi yang saya biasanya, saya ketepatan di rumah ada santri. Kalau santri-santri itu kalau haid tidak ngaji, itu ya lama pinternya. Paham nggih? Apalagi yang baru belajar ngaji, kalau haid 15 hari, 6 hari enggak ngaji itu kan lama. Maka saya ambil pendapat santri semuanya haid tidak haid wajib ngaji. Caranya bagaimana? Ketika baca Quran wajib diniati zikir. Sebagaimana kalau kita punya haid, kita haid, kemudian ada ibu-ibu haid, kemudian ketika dia makan baca bismillah diniati zikir, maka bukan Quran. Maka kalau dia waktu membaca Quran diniati zikir, maka sudah bukan Quran, menjadi zikir. Bagaimana cara pegangnya? Saya wajibkan setiap santri punya Al-Quran terjemahan yang terjemahannya lebih banyak dibandingkan Al-Qurannya. Itu solusi saya kalau santri-santri perempuan itu biar bisa tetap ngaji meskipun dia haid. Paham nggih? Yang haram bagi haid dan nifas, ini yang khusus untuk haid dan nifas. Termasuk yang haram bagi orang yang haid dan nifas termasuk junub adalah diam di masjid. Tapi ada ulama yang memperbolehkan. Maka kalau terpaksa ya, ada ibu-ibu masih haid, dia mau taklim. Saya kalau nggak taklim ini nanti saya nggak ngerti agama. Maka bisa ikut pendapat ulama yang mengatakan boleh berdiam diri di masjid asalkan tidak mengotori masjid. Tapi kalau tidak terpaksa jangan dipakai.